Ketegangan diplomatik antara Australia dan Israel memanas. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, melontarkan kritik tajam kepada PM Israel, Benyamin Netanyahu, yang dianggap menyangkal situasi kemanusiaan di Gaza. Di saat yang sama, Australia mengumumkan langkah bersejarah, mengakui negara Palestina di hadapan PBB. Apa yang mendorong keputusan ini? Dan bagaimana reaksi dunia? Mari kita kupas tuntas. Selama bertahun-tahun, konflik Israel-Palestina menjadi salah satu isu terpanas di panggung internasional. Jalur Gaza terus dilanda kekerasan, blokade, dan krisis kemanusiaan. Negara-negara di dunia terbelah, sebagian mendukung Israel, sebagian lain mendukung pengakuan Palestina sebagai negara merdeka. Australia, yang selama ini dikenal hati-hati dalam sikapnya, kini mengambil langkah yang berani. Pemerintahan Anthony Albanese mengumumkan akan secara resmi mengakui negara Palestina pada sidang Majelis Umum PBB ke-80, bulan September 2025. Sehari setelah pengumuman itu, Albanese memberikan pernyataan pedas. Ia menuduh Netanyahu tidak mau mengakui penderitaan warga sipil tak bersalah di Gaza. Kritik ini mengacu pada percakapan telepon antara keduanya pada 7 Agustus lalu, di mana Albanese menegaskan bahwa solusi politik bukan militer adalah jalan keluar terbaik. Menurut Albanese, pemerintah Netanyahu seolah menutup mata terhadap laporan kelaparan dan malnutrisi yang terus meningkat di Gaza. Sikap inilah yang, menurutnya, ikut mendorong Australia untuk bergerak maju dengan pengakuan Palestina. Langkah ini bukan tanpa pertimbangan. Australia memastikan bahwa pengakuan negara Palestina didasarkan pada komitmen yang jelas dari otoritas Palestina. Hamas tidak akan memiliki peran dalam pembentukan negara tersebut. Ini penting, mengingat Hamas sering dipandang sebagai kelompok yang menggunakan kekerasan dan menjadi alasan beberapa negara menolak pengakuan Palestina. Dengan komitmen ini, Australia berharap pengakuannya dapat memperkuat upaya perdamaian, bukan memperpanjang konflik. Australia bukan satu-satunya negara yang mengambil langkah ini. Sebelumnya, Prancis, Inggris, dan Kanada telah mengumumkan hal serupa. Gelombang dukungan internasional untuk pengakuan Palestina kian menguat, dan hal ini memberi tekanan besar pada Tel Aviv. Albanese menyebut, solusi dua negara adalah harapan terbaik untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah. Dengan kata lain, semakin banyak negara yang mendukung, semakin besar peluang untuk menekan kedua pihak menuju meja perundingan. Yang menarik, keputusan ini terjadi di tengah perubahan drastis opini publik Australia. Bulan lalu, Albanese bahkan mengatakan tidak akan terikat pada tenggat waktu untuk pengakuan Palestina. Namun situasi berubah setelah Israel mengumumkan rencana mengambil alih kendali Gaza. Ribuan warga Australia turun ke jalan. Sydney Harbour Bridge yang ikonik menjadi pusat aksi, dengan seruan bantuan kemanusiaan menggema. Tekanan publik ini ikut mendorong pemerintah mengambil langkah tegas. Langkah Australia kemungkinan akan memicu reaksi keras dari Israel. Hubungan diplomatik bisa terganggu, bahkan kerja sama ekonomi dan pertahanan terancam. Namun bagi Albanese, ini adalah soal prinsip, hak rakyat Palestina untuk memiliki negara, dan kebutuhan mendesak akan perdamaian di Gaza. Jika dukungan global terus mengalir, pengakuan Palestina bisa menjadi titik balik dalam sejarah konflik Timur Tengah. Namun tantangan besar tetap ada, bagaimana memastikan gencatan senjata, membebaskan para sandera, dan membangun kembali Gaza tanpa jatuh ke dalam kekerasan baru. Pengakuan Australia terhadap Palestina adalah bab baru dalam diplomasi global. Di satu sisi, ini adalah sinyal dukungan terhadap hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina. Di sisi lain, ini adalah pesan keras kepada Israel bahwa dunia tidak bisa lagi menutup mata terhadap penderitaan di Gaza. Apakah langkah ini akan membawa perdamaian atau justru memicu ketegangan baru? Sejarah akan menjawabnya. Yang pasti, dunia sedang bergerak menuju arah yang berbeda dalam menyikapi konflik yang telah berlangsung puluhan tahun. Perdamaian bukan pilihan terakhir, tapi satu-satunya pilihan.